Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di awal semester genap pada pelajaran IPS kelas 8 dengan Pak Eha ya. Pada awal semester ini kita akan belajar mulai dari bab 3, yaitu tentang pengaruh keunggulan dan keterbatasan antar ruang, pengaruhnya terhadap ekonomi, sosial, dan budaya. Anak-anak yang Bapak banggakan, sebelum belajar mari kita biasakan dulu untuk membacakan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ingatkan bahwa dalam sebuah hadis Nabiullah Muhammad SAW menjelaskan bahwa talabul ilmu fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, bahwa mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Oleh sebab itu di awal semester ini mari kita bersama-sama kembali menyegarkan niat ya, menyegarkan visi misi kita untuk selalu meningkatkan sumber daya kita sebagai pelajar, untuk meningkatkan sumber daya kita sebagai bagian dari manusia pembangunan. Selanjutnya, sebelum berdoa biasakan kita membaca sholawat. Di sini Bapak tampilkan sholawat tasyahud. Mari kita bersama-sama membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Setelah itu mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita terima ya pada hari ini, pada mata pelajaran apapun, itu sangat bermanfaat bagi kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca bersama-sama. Raditu billahi robbah wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya, kami ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Selanjutnya, sebagaimana biasa Bapak mengingatkan kembali ya, dalam situasi sekarang kita masih dalam suasana PJJ, pembelajaran jarak jauh, di mana kita harus tetap waspada dengan perkembangan yang ada di luar lingkungan kita ya, dari ancaman musibah COVID-19. Oleh sebab itu senantiasa Bapak ingatkan pada kalian semua selalu menerapkan protokol kesehatan di sekolah, di pesantren, dimanapun tempat kalian tinggal ya. Pertama, selalu memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak. Mudah-mudahan kita semua dengan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan ini, kita semua selalu diberi perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai bencana COVID yang sedang melanda di daerah kita. Amin. Selanjutnya akan kita bahas sebab 3, yaitu sebab A poin 1, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang,
dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Ya. Di sini Bapak tampilkan sebuah foto, sebuah banner, sebuah gambar, yaitu pertambangan Freeport ya, yang terletak di Papua. Kalau kita lihat, ini adalah sebuah bentuk keunggulan daerah Papua, yaitu memiliki keunggulan sumber daya alam mineral emas. Nah, inilah contoh salah satu keunggulan antar ruang yang ada di daerah Papua. Selanjutnya, bagaimana keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi, kita bahas bersama-sama. Sebelum itu, tujuan pembelajaran dari pertemuan sekarang ini adalah yang pertama, menelaah keunggulan dan keterbatasan antar ruang. Yang kedua, menelaah terjadinya permintaan dan penawaran. Yang ketiga, menganalisa keunggulan komparatif suatu daerah menjadi keunggulan kompetitif. Baik, keunggulan sumber daya alam Indonesia ini bisa kalian lihat di buku pelajaran pada halaman 140 dan Bapak lengkapi dari internet, yaitu di Wikipedia. Dari seluruh keunggulan sumber daya alam yang ada di Indonesia, Bapak mengambil contoh di 2 pulau saja. Ini sebagai sampel. Yang pertama adalah Aceh. Keunggulan sumber daya alam yang ada di Aceh. Mari kita amati bersama, yaitu migas, emas, dan batu bara. Itu di Aceh. Tentu berbeda dengan keunggulan sumber daya alam yang ada di DKI. Itu kita lihat keunggulan sumber daya alam yang ada di DKI adalah kekayaan laut dan migas yang terdapat di sekitar Pulau Seribu. Dan akan lain lagi dengan keunggulan sumber daya alam di daerah Lampung misalnya. Ya, di situ ada kelapa sawit, kopi, jagung, dan tebu. Sementara di daerah Jawa Barat misalnya, keunggulan sumber daya alamnya adalah terutama terletak pada kegiatan pertanian, kelautan, lalu geotermal, migas, dan mineral. Dan kita bandingkan lagi dengan daerah Jogja. Jogja di sini keunggulannya adalah bidang pertanian dan kehutanan. Inilah keunggulan-unggulan di berbagai daerah di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa yang memiliki kekhasan, memiliki keunggulan masing-masing dari sumber daya alam yang terdapat di daerah tersebut. Selanjutnya, bagaimana keunggulan dan kekurangan ini ya, yang menimbulkan penawaran dan permintaan. Anak-anak sekalian, interaksi antar ruang itu terjadi karena adanya perbedaan keunggulan antara suatu wilayah dengan wilayah lain. Dan terdapat kekurangan dari sumber daya alam yang terdapat di suatu daerah atau di daerah lainnya. Keunggulan dan kekurangan ini menimbulkan terjadinya interaksi melalui kegiatan penawaran dan permintaan. Kalau kita lihat
di aspek penawaran itu terdapat 3 unsur. Ya. Yang pertama penjual, yang kedua kesediaan barang untuk dijual. Nah ini yang Bapak cetak tebal itu adalah kesediaan barang. Ya. Di mana kesediaan barang ini merupakan bentuk keunggulan yang terdapat di daerah tertentu yang tidak ada atau sedikit jumlahnya di daerah lain, sehingga timbul terjadi penawaran dan permintaan. Sementara di daerah yang kurang, ya, itu akan menimbulkan permintaan-permintaan terhadap daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Faktor yang mempengaruhi permintaannya adalah yang pertama harga barang. Ya. Kita fokus pada yang dicetak tebal, yaitu ada keterbatasan dari sumber daya alam tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, jumlah kebutuhan. Nah, inilah terjadinya interaksi antar ruang dari antara sebuah daerah dengan daerah lainnya melalui kegiatan penawaran dan permintaan. Penawaran karena memang di daerah tersebut banyak tersedia barang-barang yang dibutuhkan masyarakat di daerah lain. Permintaan ini terjadi karena adanya kekurangan atau adanya keterbatasan sumber daya tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Itulah yang dimaksud dengan keunggulan dan kekurangan yang pada gilirannya melahirkan penawaran, ya, yaitu adanya ketersediaan barang dan permintaan karena adanya keterbatasan atau kekurangan sumber daya alam di daerah tersebut. Mari kita lihat ya, bagaimana interaksi antar ruang akibat dari adanya keunggulan atau kekurangan sumber daya alam yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antar negara. Sahabat belajar, jumpa lagi dalam video pembelajaran IPS kelas 9. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah perdagangan internasional. Sahabat, kalau boleh tahu, merek motor apa yang ada di rumah kalian saat ini? Apakah Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, atau bahkan Harley Davidson? Atau handphone merek apa yang sedang kalian pakai saat ini? Apakah Samsung, Vivo, Oppo, Xiaomi, Realme, Nokia, atau bahkan iPhone? Kita tidak bahas tentang merek-merek itu tadi ya, tapi tahukah kalian kalau merek-merek HP ataupun sepeda motor tadi bukan produk Indonesia loh? Lantas, mengapa bisa beredar luas di Indonesia? Ya, benar. Jawabannya karena adanya perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu apa sih? Yuk kita bahas bersama-sama. Baiklah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Jadi di sini poinnya jelas ya. Perdagangan internasional itu harus melibatkan dua negara atau lebih, ya, kemudian juga harus ada barang atau jasa yang dipertukarkan, dan yang terakhir mempunyai tujuan yang jelas, yaitu mendapatkan keuntungan untuk negara masing-masing. Lantas, mengapa negara-negara saling bekerja sama melakukan perdagangan internasional? Tentu ada alasannya. Dan ini dia faktor yang mendorong negara-negara melakukan perdagangan internasional. 1. Perbedaan sumber daya alam. Masing-masing negara mempunyai sumber daya alam yang berbeda-beda. Ada yang kaya sumber daya alamnya, ada yang kurang.
ada yang mempunyai laut, bahkan ada Di negara sini yang tidak kita lihat mempunyai ada laut, sumber daya ada laut, yang subur, ada yang pertanian, tandus. Itulah ya, sebabnya pertambangan, mereka yang melakukan tentu di pertukaran barang beberapa tempat ataupun itu jasa. Yang kedua, terjadi karena perbedaan. adanya perbedaan sumber daya manusia. Negara berkembang biasanya sumber daya manusianya lebih rendah daripada negara yang maju. Dan ini berakibat pada hasil produksi barang yang dihasilkan oleh negara maju, biasanya kuantitas dan kualitasnya akan lebih baik. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pengolahan tanah pun sekarang membutuhkan mesin-mesin teknologi yang canggih, sedangkan beberapa negara masih belum bisa memproduksi mesin-mesin pertanian yang bagus, sehingga mereka harus melakukan perdagangan internasional. Yang keempat, perbedaan budaya. Jelas, perbedaan budaya akan menjadi pendorong dalam melakukan pertukaran barang ataupun jasa. Yang kelima, perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional, misalkan perbedaan harga, upah, biaya produksi, dan selera. Dalam berdagang, tentu harga akan menjadi prioritas utama. Kalau ada yang harga yang murah, kenapa pilih harga yang mahal? Kan begitu. Nah, masing-masing negara mempunyai harga-harga yang berbeda, sehingga negara-negara itu akan melakukan perdagangan internasional. Sahabat belajar, ada yang tahu nggak manfaat dari perdagangan internasional? Nah, berikut ini saya sampaikan beberapa manfaat dari perdagangan kita. Siaga, pendapatan ekspor, ilmu pengetahuan dan teknologi, kualitas dan nah, sahabat belajar, asing dari berbagai sektor, lantas perdagangan internasional. Berikut ini beberapa hambatan mata uang manusia dan impor dan kuota nanti akan saya sampaikan pembelajaran kita awal sampai akhir. Semoga jelas dan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pesan ibu, tetap jaga jarak, kemudian memakai masker dan sering-sering cuci tangan. Nah, itulah terjadinya penawaran dan permintaan yang menimbulkan kegiatan perdagangan antar daerah. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan lagi. Ada beberapa keunggulan di daerah tersebut itu menimbulkan atau melahirkan keunggulan yang disebut keunggulan komparatif, ya. Seperti contoh, sumber daya atau keunggulan sumber daya alam yang terdapat di Lampung itu misalnya kopi. Lampung ini memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi yang tidak bisa diproduksi oleh daerah lainnya seperti di daerah Jakarta atau di Banten atau di Jawa Barat. Nah, di sini Lampung memiliki keunggulan komparatif dalam aspek kopi. Lain hal dengan Jawa, ya. Jawa memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi beras, bukan kopi lagi, ya. Kalau Lampung tidak bisa memproduksi beras, ya, sebagai unggulan di daerah Lampung tersebut, dan sebaliknya Jawa tidak bisa menghasilkan unggulan kopi yang dapat diproduksi di daerah Jawa, maka kopi merupakan keunggulan komparatif yang bisa diunggulkan di daerah Lampung, dan beras merupakan keunggulan komparatif, ya, sebagai andalan sumber daya alam yang dihasilkan oleh daerah Jawa. Inilah keunggulan komparatif, ya, dari masing-masing daerah. Itu sebuah contoh. Seperti hal kecil, kita selalu makan dengan sayuran, ya. Kalau kita amati di pasar, itu sayuran itu dipasok, yang ada di pasar-pasar di Tasikmalaya itu dipasok dari daerah Garut, ya. Jadi Garut memiliki keunggulan komparatif di bidang sayur, seperti salada, mentimun, ya,
Ada lagi Garut memiliki keunggulan komparatif di bidang peternakan. Seperti halnya Garut merupakan salah satu kota yang banyak memproduksi pemanfaatan kulit, ya, pemanfaatan kulit ya, dari kegiatan peternakannya untuk bentuk barang yang lebih produktif dan memiliki nilai jual tinggi. Ini merupakan satu bentuk keunggulan komparatif. Ya, itu keunggulan-keunggulan yang terdapat di berbagai wilayah di Indonesia. Namun ada yang lebih penting, yaitu dari keunggulan komparatif ini diarahkan oleh pemerintah untuk menjadi keunggulan yang kompetitif. Bagaimana keunggulan komparatif ini supaya menjadi mengarah kepada keunggulan kompetitif? Jawabannya adalah sentuhan teknologi. Kita lihat, ya, kita simak bersama. Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam seperti kakao, aluminium, nikel, karet, dan sumber daya lainnya yang dieksplor berupa bahan mentah dan langsung dijual. Ya, bahan mentah yang langsung dijual. Padahal jika sudah mendapat sentuhan teknologi, maka bahan mentah ini bisa menghasilkan keuntungan yang nilainya bisa mencapai 19 sampai 30 kali lipat harganya dibanding berupa bahan mentah yang langsung dijual tanpa ada sentuhan teknologi. Contoh, ya, bagaimana keunggulan komparatif ini bisa diarahkan keunggulan kompetitif dengan sentuhan teknologi. Gabungan Pengusaha Karet Indonesia menginformasikan kepada kita untuk tahun 2020 harga kadar karet kering 100% ini dalam bentuk getah karet, ya, dalam bentuk getah karet itu harganya 16.902 ya, per kilogram. Jadi per kilogramnya hampir menyentuh angka 17.000. Itu harga kadar karet kering. Ya. Harga getah karet K3 kadar karet kering 100%. Ya. Itu berupa bahan mentah. Ya. Diolah menjadi bahan baku ya, dengan sentuhan teknologi ke tahap yang kedua. Maka getah ini dibuat menjadi karet lembaran atau rubber sheet dengan ketebalan 10 mm, ukuran 10 cm per 100 cm atau ukuran 10 cm kali 100 cm. Itu harganya bisa jauh lebih tinggi dibanding harga karet mentah, yaitu 50.000 per lembar. Ya, tentu ini ada perbedaan harga ya, berapa kali lipat dari harga dasar karet mentah. Diolah dengan sentuhan teknologi menjadi lembaran karet atau rubber sheet. Bila lembaran karet ini diolah lagi dengan sentuhan teknologi menjadi sebuah ban, ya, bukan lembaran lagi tapi menjadi sebuah ban, maka harga ban mobil Blackstone dengan ukuran 195 per 55 itu harganya mencapai 698.000 per buah, hampir menyentuh angka 700.
Bila kita bandingkan 16.000 atau 17.000 ya, dalam bentuk getah karet, berubah harga menjadi 50.000 dalam bentuk rubber sheet, maka akan lebih bernilai lagi, berlipat-lipat lagi bila karet tersebut disentuh oleh teknologi, inovasi teknologi menjadi sebuah ban, maka harganya akan melejit jauh tinggi, hampir menyentuh angka 700.000 per buah. Ya, inilah makna pembelajaran dari pertemuan ini. Ya. Jadi Indonesia dituntut untuk mengembangkan inovasi dengan sentuhan teknologi untuk meningkatkan daya jual, nilai jual dari kekayaan sumber daya alam yang tersebar di Indonesia menjadi nilai ekonomi yang bisa meningkatkan income penduduk di Indonesia. Pada situasi sekarang, Indonesia ini sedang mengalami middle income trap. Ya. Apa artinya? Ini artinya Indonesia dengan sentuhan teknologi ya, baru bisa meningkatkan pendapatan dari pendapatan rendah ke pendapatan menengah. Tapi sentuhan teknologinya ini sangat terbatas karena sumber daya manusianya juga terbatas. Sekalipun kekayaannya sangat besar, sangat banyak, itu tidak menghasilkan pendapatan yang tinggi. Ya. Artinya Indonesia sekalipun kaya dengan sumber daya alam, tapi tidak langsung membawa pendapatan yang tinggi bagi penduduknya. Kenapa demikian? Sebab di sini ya, Indonesia belum bisa menyentuh kegiatan produksi tersebut dari kekayaan tersebut ya, menjadi sumber daya alam yang bernilai tinggi, yang punya nilai jual tinggi ya, sehingga Indonesia sulit untuk meningkatkan pendapatan di kelas menengah ke kelas pendapatan tinggi seperti negara maju. Ya, makanya itu sekarang pemerintah sedang berupaya keras memprogramkan SIDA, ya, yaitu sentuhan inovasi di berbagai daerah ya, supaya kekayaan sumber daya alam ini ya, pengolahannya tidak terbatas pada bahan baku ya, dari bahan mentah menjadi bahan baku yang langsung dijual, yang pada gilirannya sudah pasti menghasilkan pendapatan yang jauh lebih rendah dibanding kalau sumber daya alam tersebut yang mendapat sentuhan teknologi tinggi ya, itu akan menghasilkan keuntungan yang berlipat-lipat ya, dari 19 sampai 30 kali ya, nilai jualnya ketika dipasarkan di daerah lain atau mungkin ke negara lain. Ya, sebagai contoh, kita simak gambar ini. Ya. Indonesia baru bisa menghasilkan bahan mentah menjadi bahan baku. Dari getah karet ini menjadi rubber sheet ya, dengan sentuhan teknologi yang belum maksimal tentunya. Ya, sentuhan inovasi-inovasi yang belum maksimal. Akan berbeda, akan lain hasilnya bila Indonesia ini memiliki teknologi mulai dari pengolahan bahan mentah menjadi bahan baku dan menjadi bahan jadi yang siap pakai ya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang tertentu ya, yang akan menghasilkan nilai jual tinggi yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Itulah mengapa pentingnya sentuhan-sentuhan teknologi. Ini adalah tugas kita ke depan, bagaimana kekayaan sumber daya alam ini bisa dimaksimalkan, tidak hanya sebatas menghasilkan bahan mentah menjadi bahan baku, tapi kita dorong ya, itu tugas kalian ke depan untuk bisa menyerap berbagai teknologi ya, untuk meningkatkan nilai jual dari kekayaan sumber daya alam yang di Indonesia ini ya, sehingga prosesnya bisa kalian ya arahkan, ya, bisa kalian dorong nanti ke depan. Indonesia tidak hanya kaya dengan karet ya, tidak hanya kaya dengan jumlah produksi karet, tapi kaya dengan sentuhan inovasi dan teknologi, sehingga nilai jual sebuah sumber daya alam tertentu, misalnya di sini seperti karet, tidak terbatas pada bentuk barang mentah yang hanya 17.000 per kilogram, tidak juga terbatas pada bahan baku yang harganya cuma 50.000 per lembar, tapi bisa jadi berbentuk barang jadi seperti ban di sini Bapak contohkan ya, supaya mendapatkan nilai jual yang tinggi yang pada gilirannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, contoh lain misalnya seperti di Jepang ya. Nelayan Jepang sangat berbeda teknologinya dengan nelayan yang ada di Indonesia. Apalagi kita bandingkan dengan nelayan tradisional yang hanya mengandalkan perubahan angin ya, ketika mereka berlayar menangkap ikan. Lalu jangkauannya pun terbatas. Yang kedua, selain jangkauan terbatas, waktu juga terbatas. Sebab terlalu lama di laut ya, ketika mereka mendapatkan ikan dan terlambat dibawa pulang ke darat, maka dikhawatirkan ikan tersebut membusuk. Jepang ya, nelayannya bisa melintas berbagai samudra di laut bebas. Mereka mencari ikan dengan teknologi, sekaligus mereka bisa mengolah ikan tersebut di kapal penangkapan ikan ya, dengan teknologi yang sangat tinggi, sehingga mereka tidak terbatas lagi dengan perubahan cuaca atau perubahan iklim, tidak terbatas lagi dengan jarak ya. Mereka dengan teknologinya bisa mengolah langsung hasil tangkapan ikannya menjadi barang jadi, sehingga pulang ke darat ya, ikan-ikan tersebut sudah dikemas dalam bentuk kaleng seperti sarden ya. Bagaimana kalau misalnya teknologi tersebut kita miliki, Indonesia miliki ya, kita tahu Indonesia sangat kaya dengan kekayaan lautnya. Kalau nelayan-nelayan kita berinovasi, memiliki sentuhan teknologi yang sangat mutakhir seperti Jepang, maka akan berbeda nanti ya, kesejahteraan yang akan mereka miliki dibanding dengan nelayan yang hanya mengandalkan teknologi sederhana. Ya, itu barangkali keunggulan-keunggulan sumber daya alam yang ada di Indonesia ya, harus mendapat sentuhan yang sangat tinggi dari berbagai inovasi yang dikembangkan pemerintah melalui kebijakannya, yaitu SIDA, sentuhan inovasi teknologi di berbagai daerah. Ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai jual dari sumber daya alam tersebut supaya bisa diolah mulai dari barang mentah, barang baku, dan menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi ya. Jadi mindset pikiran kita sekarang, kita tidak bangga lagi dengan kekayaan Indonesia yang berlimpah ruah di berbagai daerah kalau tidak ada sentuhan teknologi. Sebab kekayaan tersebut pada gilirannya kalau tidak mendapatkan sentuhan teknologi tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah
tersebut. Boleh dikatakan misalnya Aceh kaya dengan migasnya, Papua kaya dengan migasnya, tapi tidak otomatis mesejahterakan masyarakat yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena penguasaan teknologi itu yang tidak dimiliki oleh sumber daya manusia yang ada di daerah-daerah tersebut. Ya, itu merupakan bentuk pemikiran ya yang harus terus dikembangkan, terutama oleh kalian sebagai generasi penerus. Bagaimana kekayaan Indonesia ini ya tidak hanya bangga dengan kekayaannya, tapi bangga dengan kekayaan sentuhan teknologi yang membawa pada peningkatan nilai jual yang gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga Indonesia tak lagi terjebak pada middle income trap ya, terjebak pada pendapatan menengah dan sulit meningkatkan pendapatan yang tinggi seperti negara maju karena kelemahan di sentuhan teknologi. Nah, inilah tugas kalian ke depan, bagaimana caranya Indonesia menyerap sentuhan teknologi yang bisa meningkatkan daya jual, meningkatkan nilai jual di berbagai kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Itu barangkali makna dari kegiatan pembelajaran ini ya. Kita semua dibuka kesadarannya, kita semua dibuka cakrawala pikirannya. Kita tidak bangga lagi dengan kekayaan Indonesia tanpa sentuhan teknologi, karena tidak mengantarkan otomatis meningkatkan pendapatan masyarakat. Tapi kita akan sangat bangga dengan kekayaan Indonesia ya, yang berlimpah ruah di berbagai daerah, mendapatkan sentuhan inovasi dan teknologi sehingga sumber daya alam tersebut bisa memiliki nilai jual yang sangat tinggi, bisa mengarahkan atau mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat ya, masyarakat sekitar atau masyarakat pada umumnya. Demikian materi pada hari ini, sekalipun sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian ke depan ya. Bila ada tanya jawab, nanti kita akan lanjutkan pada sesi tanya jawab yang akan biasa kita belajar di line ya, di line. Sebelum ditutup, mari kita simak bersama keutamaan menuntut ilmu. Ya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya untuknya jalan menuju surga. Ya, ini bermakna luas. Ya. Dengan ilmu, dengan teknologi, hal-hal kecil bisa menjadi besar, hal-hal yang murah bisa menjadi mahal. Ya, mudah-mudahan dengan penyampaian ilmu yang sangat sedikit ini bisa membuka cakrawala cara berpikir kalian, merubah mindset kalian, merubah kebanggaan kalian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Selanjutnya mari kita berdoa ya, mudah-mudahan ilmu yang sudah kita terima ini bermanfaat bagi kita semua ya. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah materi sudah bisa tersampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.